Selamat pagi teman-teman. Kemarin saya bicara tentang alat yang rotator ya. Sekarang saya akan kasih contoh. Apakah rotator itu berpengaruh dengan sugesti atau tidak? Sebagai contoh seperti ini. Kita tahu alat ini. Ini punya anak saya ini. Untuk membuat film. Ini adalah alat untuk penstabil. Ini. Jadi dia bergerak menurunkan sugesti daripada pengguna. Jadi untuk merekam di mana momen-momen tertentu tetapi tidak ada goyangan. Jadi ketika ada alat yang bergerak seperti untuk mencari air, itu juga bisa bersugesti. Ini contoh sugesti ini. Dan ini ada elektromotornya teman-teman. Kalau bisa saya aktifkan elektromotor ini akan tergantung daripada tangan. Di mana ini diinginkan, di situ akan berputar teman-teman. Ini seperti itu, ya kan? Kalau ini sedotannya, saya tidak akan merendahkan alat satu dengan alat yang lain ya. Jadi mari kita bedah secara saintik seperti itu. Ini alat yang namanya seperti rotator seperti ini. Ini harganya 20 juta ini, waktu lumayan seperti itu. Punya untuk ngambil gambar katanya, tapi saya juga kurang tahu sih. Saya juga nggak begitu banyak tahu menggunakannya bagaimana. Seperti itu ya. Ini bisa saja nanti saya pakai untuk mencari air juga bisa saja ini. Seperti itu. Tapi ketika saya aktifkan motor listriknya, dia akan berputar sesuai dengan keinginan saya. Jika tempatnya curam, dia berhenti, tapi ketika tempatnya di pinggir jalan enak untuk akomodasi alat, dia berputar. Bisa saja ini. Jadi ketika ini akan saya mencari air ya, dia akan berputar seperti itu. Kita akan berjalan di mana kira-kira ada air, katakanlah seperti itu. Tapi kalau tempatnya itu jauh dari pinggir jalan, dia saya setel untuk berhenti teman-teman. Karena usung-usung alat itu jauh dari jalan raya. Tapi kalau tempatnya itu enak, untuk suruh memilih mana sumber yang paling dekat, kita cari aja daerah yang paling enak dijangkau akomodasi, tidak jauh dari jalan raya, mudah untuk menurunkan alat dan sebagainya. Itu bisa diputar di sana, akan berputar dia. Di sini ada air sumbernya. Walaupun di daerah itu kaya dengan air, maksudnya begini, di mana tusuk alat itu ada airnya, tetapi kan kita bisa menggunakan di mana akomodasi alat yang lebih ringan, efektif, dan tidak banyak mengeluarkan tenaga. Ini hanya sebagai gimmick ya, gimmick. Jadi kalau kita tadi melihat banyak sekali fenomena seperti itu, kita jangan terus ambil kesimpulan negatif ya. Jadi kita ambil positifnya saja. Jadi memang tidak jauh daripada ini, seperti itu. Kita mencari alat seperti itu. Ya ini untuk intern tukang bor ya, ini tidak saya posting buat pengguna atau pelanggan ya, untuk kalangan kita aja. Jadi boleh saja kita mencari air seperti ini, itu boleh saja. Tapi kalau saya itu kadang-kadang lebih suka ya bukan menipu ya, trik. Kadang-kadang orang suruh cari air tapi tempatnya di belakang rumah jauh dari jalan, usung-usung atau akomodasi alat terlalu jauh. Kita akalin dengan ini. Kita cari, di belakang nggak ada bu, adanya di depan. Lihat ini arahnya ke depan sana, yang dekat dengan jalan itu. Itu nggak apa-apa, karena semua kita tusuk ada airnya. Maaf ngomong, ya maaf ya. Jadi begini teman-teman, semua ilmu itu boleh diterapkan, tetapi kita tidak boleh menipu. Ini nggak boleh menipu, tapi kita boleh cerdik ya. Nggak boleh menipu, kita juga boleh cerdik ya. Kalau memang nggak ada airnya, konsekuensinya gimana atau bayar atau tidak itu nanti kan ada perhitungan sendiri. Tapi jangan sampai kita menipu, karena begini, kita boleh salah, karena kita boleh salah manusia, tapi jangan kita bohong gitu loh. Mencari air itu seperti itu, kita boleh salah mencari air itu di mana, tapi kita nggak boleh bohong. Tapi kita harus cerdik ya, cerdik ini loh yang seperti itu. Kita cari aja. Anda mau nggak kalau suruh ngebor di belakang rumah jauh sekali, sedangkan di mana tusuk airnya sebetulnya ada, seperti itu. Itu kan kita bisa pakai trik ini. Sorry ya. Kembali lagi ya teman-teman, saya tidak menghakimi
alat satu dengan alat yang lain, tetapi saya mengkritisi alat itu dengan saintik atau dengan ilmiah. Seperti itu ya, seperti itu. Tetapi di balik semua itu kita juga harus tahu bahwa ketika kita menggunakan alat bantu apapun bentuknya, teman-teman, itu untuk membuat kepercayaan diri kita itu semakin tinggi. Jadi Anda memakai sedotan ini pun kalau Anda yakini itu tempatnya bagus, ada airnya, silakan eksekusi. Karena dengan ini kita menjadi lebih yakin, teman-teman. Seperti itu loh. Jadi di sini bukan berarti yang memakai tradisional itu lebih jelek atau tidak relevan, bukan. Tetapi pada dasarnya orang mempunyai trik masing-masing. Tetapi sekiranya diadu dengan ilmiah ya ini memang tidak ketemu. Tapi pada dasarnya Anda tahu ya maksud saya ya. Jadi dari contoh ini sudah kita buka paradigma baru ya. Paradigma selama ini ya. Jadi mari kita mencerdaskan diri kita masing-masing dengan berbagai macam informasi ya. Silakan kita diskusi atau dialog interaktif. Misalkan ada suatu pertanyaan atau alibi atau apapun itu soal pertanyaan mengenai alat deteksi air, saya sebagai kritisi dan teman Anda, mari kita berbicara, berdiskusi. Kalau ada yang perlu ditambahkan kita revisi, kalau ada yang kurang kita lengkapi. Jika saya yang salah, tolong dibenarkan. Tanggapi dari apa yang pernah saya posting selama ini, mungkin dari Anda bisa kasih masukan ke saya. Monggo silakan.